ingat dulu. ketentuan yang Pelanggaran menyebut etika itu? adalah pelanggaran hukum. Nah, yang Ya. mana yang Etika menyebut adalah ketentuan itu? fondasi, Bang Pangi. etika adalah fondasi dasar hukum. Ya, Ya, baik. etika Mana adalah yang menyebut fondasi itu? dasar hukum. Ketentuannya sebut Itu dong. yang ngomong bukan saya, dengar dulu. Yang ngomong bukan saya. Baik, Ronald silakan. Dorkin. Bang Bang Awi, Awi, kita beri Dorkin, kesempatan kita terlebih dahulu, Bang Pangi. Itu Ya. kan pendapat orang. Ya, moral Itu sebuah principle kebenaran. foundation of Memang law. dia sebuah Iya, kebenaran pendapat omongan orang, dia. bukan pendapat. Bang Belum Awi, tentu, Bang Bos. Awi, pendapat saya Bang Awi ini. sebentar. Gini. Bang Pangi Saya belum- ingin Pendapat orang. Saya ingin Pendapat Bang Awi silakan. komentari Baik, Bang pendapat Pangi. yang Pangi yang katanya Ini pendapat berpikir orang. secara Ya. masuk akal. Ya, Baik. katanya Ini tadi pendapat bilang orang. logika, akal sehat, dan seterusnya. Saya ingin membawa Anda juga berpikir logika akal sehat. Ya, itu Gimana pendapat tadi bukan pendapat saya. yang itu diprotes pendapat orang. tadi, yang Makanya kalau diprotes pendapat orang tadi juga itu, didengar. bukan Silakan pendapat Bang saya Awi yang terlebih didengar. dahulu. yang diprotes tadi katanya Jokowi datang ke acara relawan Makanya dengar dulu pendapat orang ini, presiden. bukan pendapat Ya. saya. Ini pendapat orang, bukan Nah, ini saya. pendapat orang boleh saya benar, ini. boleh salah. Bukan berarti harus Ya, diikuti. Baik. Ronald Dorkin, yang ngomong Ronald Dorkin. Silakan cek di Google. Dia mengatakan moral principle is foundation of law. Ya, itu kan pendapat. Ngomong. Itu kan Baik. pendapat, bukan ketentuan Hmm. hukum. Ya. Karena aku Ya, tanya Pak, aturannya kalau yang Jokowi mana? mengatakan salah, silakan. Anda Salah yang apa? konten. Salah, Baik. berarti mau yang benar. ngomong. Nah, Gantian, presiden Bang Pangi. Ketentuan hukumnya Baik. yang mana? berpolitik. Kita kasih Etika kesempatan ke bernegara, Bang Awi, konstitusi. silakan. Ya, gimana? Nah, saya harus Mau dilanjut diskusinya ini? Silakan Ya. Bang Awi. Bang Pangi stop dulu. Kita gantian ke Bang Awi. Silakan Bang Awi. Saya kan tadi hanya sederhana menanyakan. Ada yang bilang bahwa pelanggaran etika itu pelanggaran hukum. SBY agak lebih elegan, lebih fair gitu untuk menilai mana aktivitas politik, mana aktivitas kenegaraan. Nah, misalnya beliau juga ada rumah sendiri namanya rumah Cikias gitu. Nah, mungkin ini juga kelemahan dari Pak Jokowi, nggak punya rumah pribadi gitu. Itu yang juga menjadi kelemahan, sehingga tidak ada tempat acara, nggak mungkin ke Solo gitu. Karena nggak ada punya rumah. Kalau Pak SBY punya rumah Cikias, Pak Soeharto punya namanya Cendana, dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi nggak punya rumah apa. Rumahnya Istana Bogor dan Istana Merdeka. Nah, sehingga tidak ada pilihan. Ini juga membuat mungkin ya barangkali Pak Jokowi tidak punya pilihan untuk mengadakan acara agenda, tetapi sebetulnya bisa disiasati, dicarikan solusi yang terbaik. Sehingga memang saya merasa bahwa penting sekali untuk memberikan ketauladan contoh yang baik bagaimana aktivitas kegiatan-kegiatan yang berbau amis politik ini kan sulit untuk kita bedah. Karena itu pertemuan bisa saja tidak bicara politik, bisa saja bicara politik gitu, bisa bicara partai, bisa saja bicara tentang keberlanjutan pemerintahan, bisa bicara tentang apa yang dibilang Bang Awi tadi, itu bicara lebih kepada persoalan-persoalan kenegaraan. Tapi pertemuan partai politik yang diundang adalah partai politik, ketua umum partai politik di istana, menurut saya memang harusnya lebih elok, lebih bijak memang dicarikan tempat yang lain. Kalaupun tidak ada Pak Jokowi, itu mempengaruhi sikap politik mereka. Itu ada 20%. Itu cukup besar sebetulnya angka itu. Nah, kalau Pak Jokowi mengambil langkah misalnya soal netralitas Pak Jokowi dalam 2024, saya mengatakan bahwa Pak Jokowi tentu punya statement mengatakan bahwa tidak akan cawe-cawe dalam politik. Itu menjadi statement penting. Itu adalah angin segar bagi kita. Tidak ingin terlalu dalam masuk politik partisan. Tapi misalnya di komparasi di Amerika, Joe Biden juga pernah di-endorse oleh Obama misalnya. Itu menarik sebetulnya. Kenapa Obama bisa me-endorse Joe Biden? Tapi menurut saya itu tidak terlalu menjadi ada potensi abuse of power-nya tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena Obama waktu itu tidak lagi menjadi presiden misalnya. Nah, artinya sudah dua periode tidak menjadi presiden, kemudian baru me-endorse Joe Biden. Jadi sebetulnya kondisi abuse of power atau kondisi yang dianggap akan ada persoalan misalnya penyelenggara pemilu kita, Bawaslu, KPU kita, kemudian lapangan politik kita tidak datar, ada gelanggang politik yang keras sebetulnya, seolah-olah ini bahwa bagaimana menerjemahkan BIN bekerja, bagaimana KPU bekerja, bagaimana Bawaslu bekerja, seolah-olah bahwa ada intervensi dan seterusnya. Ini semestinya kecurigaan ini bisa selesai kalau memang Pak Jokowi tidak mau terlibat. Tetapi jangankan, saya harus mengatakan hati-hati betul ya. Sedangkan Pak SBY yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam politik praktis untuk menentukan presiden selanjutnya, memberikan itu lapangan data kepada siapapun, panggung kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo menjadi presiden, itu pun Pak SBY mengalami risiko yang cukup besar. Jadi hati-hati dengan mengambil sikap seperti ini. Karena kalaupun Pak SBY dengan netral saja, kalaupun Pak SBY waktu itu mengambil sikap, karena Demokrat harus mengambil salah satu pilihan.
Kalau nggak, Demokrat itu dapat sanksi, tidak bisa menjadi ikut peserta pemilu. Sehingga Demokrat memutuskan mendukung Pak Prabowo. Itu pun di injury time last minute. Tetapi tidak ada endorse, tidak ada sikap yang terlalu menonjol waktu itu. Jadi resikonya apa? Pak SBY-nya jadi bulan-bulanan. Semua prestasi Pak SBY tidak dianggap. Kinerja Pak SBY tidak dianggap. Kemudian partainya menjadi bulan-bulanan juga. Kemudian semua yang terbengkalai di waktu itu datang ke Hambalang, disaksikan bahwa ini kan terbengkalai. Jadi bagaimana pertontonan gelanggang politik yang tidak elegan dan menunjukkan bahwa memang Pak SBY nggak dianggap tidak punya saham di situ dari kemenangan Pak Jokowi, dianggap Pak SBY terlalu netral sehingga tidak punya sikap, itu pun mendapat risiko yang berat tantangannya. Nah, kalau syukur-syukur kalau Pak Jokowi punya pilihan yang benar, menang misalnya endorse-nya Pak Ganjar udah dilakukan hari ini, menang ternyata nanti Mas Ganjar. Itu sangat keberkahannya luar biasa bagi Pak Jokowi. Tapi kalau tidak, risikonya menurut saya jauh lebih berat daripada Pak SBY hari ini yang dianggap menjadi bulan-bulanan gitu. Nah, itu di maintenance. Nah, sepanjang relawan itu di maintenance, itu kepentingan pribadi, kepentingan partai selanjutnya itu akan terus berlanjut. Semestinya kan kalau elegannya begitu selesai presiden ya terpilih ya relawan harusnya kan nggak perlu berlanjut. Nah, itu menunjukkan bahwa kehadiran Pak Jokowi di Sekretariat mengatakan ini adalah murni acara relawan. Tapi coba cek ada foto di situ, jangan lupa cek fotonya itu. Ada pin presiden, pakai pas pampres, pakai protokol, pakai fasilitas negara, acara relawan. Ini di mana akal sehat kita, common sense kita? Boleh kita membela Pak Jokowi, tapi kalau salah itu mestinya diingatkan. Jangan kalau Pak Jokowi mau datang ke acara relawan, jangan pakai pas pampres, datang sendiri aja. Jangan pakai fasilitas negara, karena itu agenda kenegaraan. Itu fasilitas negara. Nah, itu harus dibedakan. Kita jangan sampai terlalu membela tapi nggak punya rasional. Membela itu harus dengan akal sehat, dengan common sense. Makanya jauh lebih baik Pak Jokowi untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi memang harus hati-hati betul gitu. Jadi saya sebetulnya jangan sampai kita sisi kepentingan Pak Jokowi secara pribadi, konflik interestnya dengan kepentingan bicara tentang politik kebangsaan itu nggak clear. Jadi misalnya memang setiap orang punya jaminan untuk berpolitik gitu secara pribadi, saya nggak melarang. Tapi perlu dicatat bahwa selalu Bang Awi bilang bahwa ini tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada pelanggaran etika, tidak ada yang dilanggar satupun. Saya ingin mengingatkan bahwa di dalam kenegaraan Presiden Jokowi tentu menjunjung etika berpolitik dan melaksanakan perintah konstitusi, menjadi wasit yang netral dalam pemilu. Nah, wasit yang netral dalam pemilu artinya dia tidak cawe-cawe sebetulnya. Ya, supaya Bawaslu-nya bisa menerjemahkan, supaya KPU-nya bisa menerjemahkan netralitas, supaya aparat negaranya, BIN-nya bisa menerjemahkan netralitas. Karena konstitusi, perintah konstitusi, Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam menjalankan undang-undang, sehingga Presiden adalah wasit yang netral. Jadi itu adalah wasit yang netral dalam pemilu. Nah, perlu dicatat bagaimana mungkin Presiden Jokowi netral kalau kemudian beliau sudah punya jagoan, sudah punya cawe-cawe, sudah melakukan promosi, sudah melakukan endorse ya. Jadi kalau kemudian perlu dicatat etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Yes. Pelanggaran etika juga adalah pelanggaran hukum. Hukum adalah fondasi dari dasar etika adalah fondasi dari hukum. Mana ada ketentuan pelanggaran etika itu pelanggaran hukum? Dengar dulu, Bang Awi, dengar dulu sebentar. Nanti ganti-gantian. Nanti Bang Awi ngomong sendiri. Supaya nggak lupa, kami bilang pelanggaran etika, pelanggaran hukum. Mana ketentuannya itu? Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Ya sebutin pasalnya itu. Nah, silakan ngomong, silakan. Lah ya enggak. Jadi gini, kalau Anda bicara gini. Ya, etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. You bilang tadi pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Bagaimana kemudian pemimpin sekarang tidak menghargai pemimpin pendahulunya? Ini kan musibah. Menjelek-jelekkan pemimpin sebelumnya, membuka aib pemimpin sebelumnya, mempromosikan, menjelaskan semua yang terbengkalai misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, kapan bisa kita hentikan? Nah, besok giliran presiden selanjutnya juga akan mempromosikan di mana proyeknya Pak Jokowi yang mangkrak, datang lagi ke Hambalang, datang lagi ke tempat yang lain misalnya, ke kereta api cepat misalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, ini tidak negarawan. Gitu. Negarawan kan bicara tidak 5 tahun, tapi jangka panjang, tidak tentang dirinya, tentang bangsa. Nah, kalau ini tidak diakhiri, Bang Awi, mohon maaf, kita nggak bicara etika, ya. Bicara menghargai pendahulu saja, menghormati pendahulu negara saja, kita nggak mampu kok, tidak bisa.
Dan saya juga menyayangkan Bang Awi ya, mohon maaf, Pak Jokowi tidak pernah mengapresiasi Pak SBY. Setahu saya, atau saya keliru, nggak pernah misalnya bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi, Bang Awi sendiri bilang itu ada keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Tapi justru ketika ada Pak SBY menyerang kritik keras, Pak Jokowi datang ke Hambalang. Ini kan menurut saya nggak ada pembelajaran politik. Tidak baik untuk etika politik kita. Sampai kapan kita ini akan terus begini, Bang Awi? Kenapa kita nggak bisa hentikan? Menurut saya bisa dihentikan. Itu namanya etika politik. Menghargai pendahulu negara. Bukan berarti PSBY itu baik. Bahkan saya mengakui Pak Jokowi presiden terbaik sepanjang Indonesia punya. It's okay. Nggak masalah. Approval ratingnya Pak Jokowi presiden yang terbaik. Bahkan di periode kedua sampai 75%. Nggak ada masalah. Level confident. Orang puas dengan Pak Jokowi. Orang cinta dengan Pak Jokowi. Sampai sekarang orang cinta mati sama Pak Jokowi, senang dengan Pak Jokowi keberhasilannya dalam infrastruktur. Itu kita apresiasi, tidak ada masalah. Tapi soal etika perlu diingatkan. Ada fatsun politik, ada sesuatu yang menurut saya ada terganggu gitu. Nah kalau kemudian kita tidak mengingatkan ini adalah sesuatu yang salah, sampai kapan kita biarkan begini gitu. Jadi menurut saya apapun yang dilakukan oleh presiden sekarang, ya itu harus kita apresiasi. Saya hormati Pak Jokowi juga banyak prestasinya. Beliau pemimpin yang cinta sama rakyat. Tidak berjarak sama rakyatnya, yang rajin turun ke bawah. Tidak pernah itu pesawat presiden istirahat di bandara. Itu saya akui. Selalu keliling Indonesia, menyapa, menyalami masyarakat Indonesia. Tidak pernah sering di istana, selalu turun ke bawah, melihat aktivitas, bahkan terakhir kemarin melihat jalannya rusak gitu ya. Tidak mau hanya laporan asal bos senang, tidak hanya bagaimana menyenangkan Pak Jokowi langsung cek itu jalannya rusak atau tidak. Itu kan luar biasa. Tapi soal etika ini salah. Ada yang benar-benar. Apa salahnya? Menurut saya, orang mengatakan, Pak SBY pernah nggak melakukan? Saya tahu saya nggak pernah. Kalaupun ada, mungkin di setgap mungkin. Tapi kalau ada, silakan saja. Tapi yang acara di istana, bicara tentang endorse, bicara tentang koalisi, itu nggak pernah menurut saya. Baik. Mungkin saya yang salah. Kalau ada, mungkin dijelaskan saja. Mungkin Anas Urbaningrum tahu itu. Karena beliau juga lawan politik sekarang. Akan menjelaskan, akan buka bahwa ternyata Pak SBY juga pernah mengadakan acara di sana. Bicara tentang pilpres, bicara tentang endorse, keberlanjutan, dan seterusnya. Silakan saja. Tapi menurut saya sebagai pengamat, saya mengajar etika politik 15 tahun di kampus. Menurut saya etika politik kalau begini modelnya, ya relawan itu boleh nggak? Menurut saya ya silakan saja. Tetapi banyak DNA relawan hari ini itu adalah aktivitas politik yang kemudian Pak Jokowi terjebak kepada aktivitas kenegarawan, aktivitas kebangsaan, aktivitas politik bangsa. Baik. Itu bercampur aduk dengan DNA politik tentang kepentingan. Itu yang saya